Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'uduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha', wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullah.
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر والمنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف 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 الله لطيف بمن يشاء من يشاء
Kita semua yang hadir di hari ini pada malam kali ini, wali hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa murabbi ruhina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata ma'wahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di suasana yang menyenangkan ini ya kita bisa tetap taklim, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, saya mau nanya, mau libur kan? Doa dulu kan, dulu buat Adit masuk sendiri kan? Adit ini makanya langsung biasa di sini. Barusan saya baru mau ngangkat selembaran. Itu UGD. Kenapa emang? UGD. Baru makanya termasuk UGD. Ya udah kita doakan semoga Mas Adit yang sedang diuji oleh Allah dan sakit semoga segera disembuhkan, segera diizinkan kembali beliau
biasa, dan semoga sakitnya segera sembuh Mas Adit, semoga disehatkan, diberikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada beberapa. Kalau ada potong dari anak malam Seninnya makan. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau nggak libur nggak bisa kesini. Untuk pas libur ini. Kalau Pak Bunda telepon saya udah bosan di kamu. Libur panjang nggak pulang kampung? Enggak, Pak. Iya ada. Minggunya panjang. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya awalnya Mas Sofyan ngabarin saya di tempat Mas Adit ya di tiba-tiba saya sampai sini buka WhatsApp, pindah ke rumah beliau katanya. Ya, saya parkir depan sono, pindah lagi ke sini. Iya udah, nggak apa-apa. Nggak usah kanopi, kayak gini aja nggak apa-apa. Setuju. Lantai 2 aja nggak apa-apa. Nah. Buat tebusan. Lantainya udah 2 sebenarnya ya. Ya, sampai ke depan aja. Iya. Tapi ya tadilah karena memang ada musibah, ya saudara kita lagi di UGD. Memang hipertensi sampai UGD. Ya, tadi siang saya ketemu saya. Oh ya. Bilang katanya, kok saya kayak stroke gitu. Ngomong sama dulu nggak ini nyambung connect gitu. Walah. Saya kepada saya. Dia saya enggak, dia udah ada sesuatu yang mau kan. Panjang itu. Ya udah. Naik sepeda dari pulang dari masjid. Tadi kan saya ke rumahnya nganterin itu. Udah digelar. Udah berdia. Udah digelar. Saya kesampean. Iya. Padahal nggak pernah ya. Udah digelar. Ini pelajaran buat kita bahwa hal-hal seperti itu kalau memang sudah datang kadang nggak terduga. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang malam ke-3. Benar. Malam Ke-3 Dzulhijjah. Satunya hari Rabu. Satunya malam Rabu kemarin, malam Kamis semalam tanggal 2. Sekarang malam ke-3 Dzulhijjah. Artinya apa? Ya Dzulhijjah. Belum, bukannya Juninya, Dzulhijjahnya. Kenapa Pak Ustaz? Ma min ayyamin, kata Nabi, tidak ada hari-hari yang al-amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang mana berbuat baik pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yang dimaksud oleh Nabi adalah 10 hari, bukan tanggal 10 hari awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah ini sudah masuk ini. Terus sahabat nanya, walau jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga nggak bisa ngalahin amal di hari itu ya Rasulullah? Walau jihadu fi sabilillah, nggak bisa walaupun jihad fi sabilillah, illa kecuali kata Nabi, rajulun yakhruju bimali binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bi syai'in.
kecuali seseorang yang keluar untuk jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, dan dia pulang tidak membawa apapun. Artinya apa? Kecuali orang yang meninggal di medan perang. Hanya itu yang mengalahkan amaliyah baik di awal Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Nah, sekarang sudah malam ketiga, teman-teman semua, saya mengingatkan, ayo kita tambah giat berbuat baik. Yang sudah punya rutinitas kebaikan, lanjutkan. Kalau bisa ditambah, kalau nggak bisa jangan sampai kurang. Kenapa? Ini mumpung hari baik. Nanti sampai hari Kamis disebut tarwiyah. Ya. Begitu hari Jumat disebut Arafah. 2 hari ini sunnah puasa. Dan teman-teman semuanya, yang namanya Arafah itu ada 2. Yang pertama Arafah nama tempat, yang kedua Arafah nama waktu. Kalau Arafah nama tempat yang dibuat wukuf itu hanya di sana, di tempat lain tidak bisa disebut Arafah. Tapi Arafah yang nama waktu seluruh dunia bisa, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Walaupun seandainya 9 Dzulhijjahnya beda dengan Arab, tidak apa-apa, tetap namanya Arafah. Ini kemarin waktu ada perbedaan dibahas ini oleh teman-teman di medsos. Saya nggak tahu sekarang Arab lebarannya tanggal hari apa ya? Lebarannya besok hari apa ini? Yang Arab Jumat. Arab. Beneran. Yang Arab. Kamis lebarannya Kamis apa Jumat? Kalau sini ya udah ada semuanya. Yang Arab. Karena begini, kemarin ada wacana bisa jadi sekarang ini Haji Akbar. Haji Akbar itu kalau wukufnya hari Jumat, bisa jadi mungkin kayaknya sekarang lebarannya yang Jumat sama kayak kita. Berarti wukufnya hari Kamis sama kayak kita. Itu berarti nggak jadi Haji Akbar. Haji Akbar itu haji kalau pas wukufnya hari Jumat. Ya. Yang kedua, jadi kita ulangi lagi teman-teman, Arafah itu ada 2 tempat. Nah, yang puasa itu kaitannya dengan waktu, bukan dengan tempat. Iya. Bisa jadi seandainya mungkin Arab lebih duluan daripada Indonesia tanggal 9-nya. Nggak apa-apa, berarti puasanya kita mundur sehari daripada sana. Nggak apa-apa, nggak harus sama. Kalau kemarin kan nggak, ada yang bilang begini, kemarin itu beda. Kita sama Arab. Ada yang bilang begini, ya kalau kita mau puasa Arafah yang ikut Arab lah, ikut orang wukuf gitu. Enggak, beda. Itu wukuf itu terkait dengan tempat dan tanggal di sana. Kalau di sana memang sudah tanggal 9, yang memang nggak apa-apa wukuf di Arafah. Tapi kalau di Indonesia belum tanggal 9, masih tanggal 8, ya puasanya puasa tarawih, bukan puasa Arafah. Yang kedua, selanjutnya ini masalah. Yang kedua, setelah nanti Kamis kita puasa Arafah, maka malamnya adalah malam Idul Adha. Teman-teman jangan lupa, malam Idul Adha adalah salah satu malam yang diijabah doa. Ada 5 doa yang diijabah, ditulis oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Yang pertama adalah malam Jumat, setiap malam Jumat. Yang kedua adalah malam 1 Rajab. Yang ketiga malam Nisfu Sya'ban. Yang keempat malam Idul Fitri. Dan yang kelima malam Idul Adha. Ya, besok termasuk malam mustajabnya doa. Jadi kalau mau
apa? Untuk mau doain Indonesia. timnas menang. Nah itu dia sahabat. Berarti warga Indonesia dong ya. Masuk Piala Dunia. terserah. Jangan lah ya. Makanya tadi saya nanya, malam tua besok libur apa nggak dikirain kan anak over gitu. Ya udah lanjut ngaji. Iya, nobar masing-masing di rumahnya. Iya. Terus setelah malam Jumat, paginya habis subuh kita siap-siap sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat sholat Idul Fitri makan dulu baru sholat Id. Kalau sholat Idul Adha sunnahnya sholat dulu baru makan. Nah ini ternyata ada kronologi. Apa kronologisnya Pak Ustadz? Di antaranya adalah zaman dulu orang Arab itu Pak, kalau korban itu di rumah masing-masing, nggak dikumpulkan di masjid kayak sekarang. Maka begitu mereka pulang sholat Id sampai rumah ngambil kambing, potong, istrinya juga masak air di dalam di dapur untuk siap-siap. Nah ngambil sebagian buat dimasak, sisanya dibagi-bagi. Itulah sekalian buat sarapan. Bapak praktekkan sekarang, habis sholat Id baru makan daging kurban, kelaparan. Kenapa? Dapat daging kurbannya jam 4 sore. Iya kan? Maka ya udahlah, kita ambil waktunya saja. Jadi makan setelah sholat Idul Adha. Mungkin kita masak-masak dulu nggak apa-apa. Kenapa kalau Idul Fitri makan duluan Pak Ustadz? Karena Idul Fitri didahului oleh puasa wajib 1 bulan. Maka untuk membuktikan bahwa hari itu sudah nggak puasa, setelah sholat subuh kita makan. Kan memang nggak boleh puasa. Dan kita buktikan kita nggak puasa, setelah sholat subuh kita makan baru berangkat sholat Id. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha tadi karena kita mau kurban makanya makannya antar sekalian. Nah ini juga menunjukkan bahwa Pak teman-teman, kalau kurbannya tidak nadar, kita ulangi lagi, kalau kurbannya tidak nadar, justru sunnah makan dagingnya yang kita kurbankan, sunnah malahan kalau nggak nadar. Kalau kurbannya nadar, secuil pun kita nggak boleh buat orang semuanya. Tapi kalau nggak nadar, justru sunnah ngambil bagian buat kita makan dan keluarga. Nah, lanjut. Lantas ada lagi pertanyaan atau masalah. Pak Ustadz, iya. Besok kan Idul Adha-nya hari Jumat. Terus katanya kalau sholat Idnya hari Jumat boleh nggak Jumatan? Pernah nggak kita begitu? Ya makanya kita bahas sekalian. Teman-teman semuanya, kronologinya begini. Zaman dulu, terutama zaman Nabi, orang sholat Jumatan, orang sholat Id itu ngumpul di satu tempat yang ramai, namanya kota lah, anggaplah. Jadi orang kampung itu nggak buat Jumatan sendiri. Kenapa? Karena rumah mereka di kampung pun jaraknya juga nggak padat, agak-agak jauhan. Karena itu sekalian sholatnya ke kota, termasuk di Madinah saat itu. Orang kalau mau Jumatan itu, orang kampung-kampung itu kalau berangkat kira-kira jam 9 pagi. Itu kira-kira berangkat itu udah pada. Kenapa? Biar sampai Madinah nggak telat. Kalau Jumatan. Kalau pas sholat Id, itu berangkatnya bisa jam 3 malam kira-kira kalau dijamin. Yang pasti sebelum subuh itu pada jalan ke Madinah. Buat apa? Biar bisa sholat Id bareng di Madinah. Bayangkan kalau seandainya mereka sholat Id, selesai sholat Id terus pulang, terus harus Jumatan lagi. Iya, belum sempat duduk udah harus jalan balik lagi.
Karena itu Rasul ngasih kelonggaran buat orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu boleh tidak Jumatan. Nah, kita dibanding dengan kita statusnya bukan kayak mereka, tapi kita statusnya kayak orang Madinah yang ke masjid dekat, yang ke sholat id juga dekat. Orang Madinah saat itu tidak mendapatkan kemudahan atau kemurahan itu, nggak Jumatan, tetap mereka harus Jumatan. Maka kita pun sama dengan mereka, walaupun isinya hari Jumat, begitu Jumatan waktunya, tetap kita harus Jumatan. Nah, kecuali kalau Bapak tinggalnya di daerah yang minim Muslim, kayak daerah Jepang mungkin, yang katanya kalau mau Jumatan itu naik kereta berapa jam tuh. Ya, bisa jadi itu, bisa jadi masuk. Tapi kalau kita di sini enggak. Beda suasana dan keadaannya itu. Jadi teman-teman semuanya, bagi kita khususnya orang Indonesia tetap wajib Jumatan, apalagi orang Jakarta. Nah, nanti masih ada tuh di medsos itu, nanti pasti akan muncul itu. Iya, Jumatan pas barengan dengan Id pasti akan muncul. Selanjutnya, bentar, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya, Pak sambil minum. Sebenarnya enggak. Silakan. Izin saya menanya tadi masalah korban nazar dan tidak nazar kan. Kalau itu udah jadi kebiasaan itu termasuk nazar nggak? Oke. Nazar pun beda tempat, beda cara. Ini dulu. Bagi orang Arab ngomong aja itu sudah dianggap nazar. Contoh, besok aku korban insya Allah besok pokoknya mau besok hari Sabtu, maksudnya dari apa ini? Ya mau jualan Sabtu besok mau jalan, mau kemana? Mau ke pasar, ke Cisalah, ngapain? Beli kambing buat korban. Itu kalau orang Arab itu nazar. Tapi orang kita dibilang nazar udah batal. Enggak sampai nazar. Di kita seperti itu bukan nazar, tapi di kita seperti itu diambilnya rencana. Iya. Nazar itu intinya janji. Yang apa ya? Bisa dipastikan kayak suatu keharusan atau kepastian. Contoh yang paling gampang bahasa nazar yang sepakat orang semua sepakat itu begini contohnya. Kalau istri saya pulang dari rumah sakit sebelum Lebaran, saya korban. Nah itu nazar itu. Iya, baik orang sini maupun orang Arab. Tapi kalau cuma ngomong tadi, besok insya Allah hari Sabtu, hari Sabtu. Oh iya, masih percaya. Insya Allah hari Sabtu saya mau ke pasar Cisalah, mau ikut enggak, ngapain? Diambil buat korban. Itu kalau orang sana bilangnya nazar. Tapi orang kita enggak. Maka tetap ngikutin kebiasaan. Iya. Sampean di mana? Di Jakarta, Pak Ustaz. Di Jakarta begitu nazar enggak? Ya enggak lah, ya udah berarti bukan nazar. Nah, termasuk tadi kebiasaan. Iya. Besok korban enggak? Ya enggak tahu sih. Kalau udah duit lah biasanya sih korban. Nah itu kalau orang kita itu kata dia namanya rencana bukan nazar. Tapi kalau orang Arab itu udah dianggap nazar itu. Nah disinilah terkadang ada ustadz-ustadz yang kaku, yang dibaca kitab Arab, tapi dipakainya untuk orang Indonesia. Harusnya jangan begitu. Semuanya mengikuti kebiasaan. Kenapa? Karena itu terkait dengan ucapan. Iya, ucapan yang bahasanya beda-beda. Sekali lagi teman-teman, ibadah, nah kembali ke beda nih. Ibadah itu ada yang istilahnya mahdoh, yang memang begitu nggak bisa berubah. Tapi ada yang ibadah yang luwes, yang bisa berubah. Biasanya yang terkait dengan sosial.
maka ini bisa mengikuti suasana. Contohnya, bagi orang Arab kalau ada tamu terus dikasih minum, dikasih kue, itu mereka nganggapnya belum menghormati tamu. Tapi kalau ada tamu, potong kambing, makan besar, itu baru menghormati tamu. Bagi kita ada tamu, yang penting ada kopi atau teh, ya itu aja udah menghormati tamu. Nah, itu ibadah sosial namanya. Iya, makanya beda. Ini nggak nyindir, ini tenang aja. Iya. Nggak nyindir aja. Tenang aja. Iya, saya nggak mau malahan. Aduh. Jangan. Nanti keluar pulang dari Tat. Oh iya. Ambil Tat. Oh, ada diambil. Oh, ada ya. Hati-hati ya. Udah ketumpahan dia. Habisan. Lagi di pisan ini. Asik. Kita lanjut. Iya. Oke, jadi gitu ya, Mas. Menyesuaikan tempat. Bagi orang di situ, begitu tuh udah nazar apa belum, gitu aja. Samanya kayak salah. Juga sama, menyesuaikan tempat, keadaan. Begitu tuh udah talak apa belum. Contoh. Bosan aku makam, sono pulang aja ke makam. Itu talak apa belum namanya? Belum. Oh, pulang aja lah. Ayo. Dia emosi nanti. Oh, kalau emosi nggak bisa. Emosi nggak ditolerir, nggak ditolerir. Makanya emosinya. Bukan, saya ulangi lagi. Emosi tidak ditolerir. Dalam hukum, saya ulangi lagi, dalam hukum, emosi mabuk itu tetap kena. Iya, coba aja sampean tanya polisi, Pak, ada orang emosi bunuh orang, dihukum nggak? Pasti dihukum tetap. Iya. Pak, sebenarnya emosi mabuk aja tetap dihukum. Kecuali ngelindur ngiku. Nah, itu malah enggak. ODGJ ya, Tat? ODGJ ya, itu enggak. Iya, tapi kalau emosi tidak ditoleransi, makanya hati-hati ya. Gak usah hukum agama lah, hukum polisi lah tanyain. Emosi tidak ditanya atau tanya tukang hukum. Tidak ditoleransi. Iya. Tuh, jadi hati-hati. Karena tadi memang agama juga mengajarkan kita untuk menahan emosi. Ini samanya masalah wudhu. Gimana kemarin saya bahas? Jadi teman-teman, buat yang muda, ada di sana kalau nggak salah. Buat yang wudhu, kalau orang jenggotnya tebal itu kan nggak harus sampai kulit. Nah, kenapa? Karena memang ada perintah. Tapi kalau kukunya panjang kotor, tidak ditoleransi. Kenapa? Aslinya disuruh motong kuku. Sama kayak kita aslinya disuruh untuk menahan emosi. Kok kita nggak mau menahan emosi sampai menyatakan talak, tetap jatuh talak. Nah, kayak tadi itu kenapa kalau di kita? makanya kembali lagi ke istilah masing-masing. Kalau pulang mah ada niatnya. Iya. Pulang aja sana ya. Bukan ini. Kalau kita masih ngumpul terus, nanti lama-lama kan kamu tak tonjokin. Kalau nggak kuat akunya, udah mending kamu pulang aja dari sana biar selamat kan gitu. Itu belum talak itu. Belum talak. Ya kan. Tapi kalau udah kita udahan aja deh, kita kamu pulang sono ke rumah emak kamu. Nah, kita udahan aja itu kayaknya talak kalau kita udahan aja itu. Nah, jadi kembali lagi sesuai dengan kebiasaan setempat. Ya, lanjut, ada lagi yang nanya. Ya, silakan. Tadi sholat Jumat atau Ustaz? Jadi misal kita pagi udah sholat itu aja di yang lain. Kita musafir mau ke Surabaya Ustaz. Sekarang ini kita boleh nggak sholat Jumat kan? Pagi Ustaz. Terus kita nggak sholat Jumat apa? Tetap dilatih dulu atau gimana? Oke, terima kasih. Keluar kota di sini. Udah pertanyaan begitu. 60 kilo lah itu. Khusus sholat Jumat.
khusus sholat Jumat bagi musafir ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama disamakan dengan zuhur. Maksudnya apa? Kalau kita musafir ya boleh jamak dan boleh nggak ikut Jumatan orang musafir, kan begitu. Yang wajib Jumatan kan penduduk setempat, ya kan? Nah kita kan musafir, boleh. Pendapat yang kedua ini agak galak. Kalau dia keluar rumahnya setelah subuh, jangan mengambil kopi kan? Aduh, udah nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot, atau nggak usah lama-lama. Pendapat yang kedua ini agak galak. Kalau kita berangkatnya setelah subuh, tetap wajib Jumatan. Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh, kayak sholat zuhur tadi, bisa dijamak, dikosor, dan tidak wajib Jumatan. Wajibnya sholat zuhur. Gitu. Jadi ada dua pendapat masalah khusus Jumatan. Nah, ulangi lagi. Pendapat yang pertama, pure kita wajibnya sholat zuhur, itu aja lah, wajibnya sholat zuhur. Karena kita wajibnya sholat zuhur, maka bisa dijamak, bisa dikosor, tidak wajib Jumatan. Yang pendapat yang kedua ditafsir itu apa ya namanya, dirinci. Kalau berangkatnya setelah subuh tetap wajib Jumatan, tidak bisa diganti dengan sholat zuhur. Kalau berangkatnya setelah subuh, walaupun musafir. Kalau berangkatnya sebelum subuh, baru sama kayak sholat zuhur. Nah, wajib Jumatan dan boleh jamak kosor. Kalau patokannya kenapa sholat subuh? Iya tadi, karena tadi ada kewajiban Jumatan harusnya. Kenapa tiba-tiba dia pergi? Kembali lagi, ini beda pendapat. Pendapat yang pertama, mau berangkatnya setelah subuh atau sebelum subuh, wajibnya cuma sholat zuhur. Itu pendapat pertama. Dia nggak wajib Jumatan lagi udah, karena musafir. Karena wajibnya sholat zuhur, maka boleh dijamak, boleh dikosor. Ini pendapat yang pertama, clear. Pendapat yang kedua dirinci. Kalau berangkatnya sebelum subuh, sama kayak pendapat pertama, wajibnya zuhur, entah dijamak atau dikosor. Kalau berangkatnya setelah subuh, tetap dia sudah kena kewajiban Jumatan. Begitu maksudnya. Yang mana ini? Pendapat yang mana jadi? Yang enak aja yang enak. Iya. Kalau ini tadi kan yang beliau tanya kan setelah Id baru jalan. Nah, berarti terserah mau itu pendapat yang pertama kedua. Kalau itu pendapat yang pertama, berarti boleh jamak kosor zuhur, nggak wajib Jumatan. Kalau itu pendapat yang kedua, tetap wajib Jumatan, nanti di jalan cari. Begitu maksudnya. Nah, siap-siapin dulu, baru lanjut. Ya, silahkan. Ini jelas suaranya. Jelas ya. Terkait dengan pembagian daging kurban. Kembali lagi. Yang dibagi itu di daerah sini itu apanya? Yang dibagi di sini dagingnya saja. Enggak. Kepala dibagi enggak? Jeruan. Ya udah berarti itu dihitung. Yang dihitung yang dibagi. Contoh daging. Satu sapi ternyata keluarnya 150 kilo daging seandainya. Maka bagi pengkurban
maksimal ngambil 50 kilo, sepertiga. Kalau sapi bertujuh, berarti 7 orang itu maksimal ngambil 50 kilo buat bertujuh. Nggak boleh lebih, boleh kurang. Ya kan? Di sini pengkorban dapatnya berapa kilo? 3 kilo. Ada anggapan 3 kilo. 3 kilo kalau 7 orang berapa? Baru 21 aman masih. Sisanya dibagi masih aman. Ya. Janganlah. Waktu itu mau bicara kemasan, kotoran segala macam itu. Jadi yang dibagi. Oke, ada lagi. Biasanya begini biasanya. Ini juga penting. Pak Ustadz, ya katanya bagusan kurban kambing daripada sapi. Pernah nggak dengar? Ya, betul secara dalil begitu. Tapi jangan lupa kronologinya. Bapak bayangkan kambing diarak dengan sapi diarak. Sapi diarak itu nggak seperti sapi di sini. Makannya apa di sana? Ya kan? Maka kalau mau bawa tarik ke Jakarta atau ke Indonesia, bandinginya yang apple to apple. Ininya begini contohnya. Satu sapi biasanya bobot hidup berapa? Di sini. Bukan bobot hidup berapa? Kecil, kecil. 400-an itu. Iya. 400 itu yang harga 24-25 juta. Hah? Harga berapa sih? Harga berapa? Kemarin saya beli 24 juta itu bisa 400 lebih. Iya. Ya anggaplah yang biar gampang lah itunya. 38 lah, 380. Itu 24 jutaan. Ya. Itu 380 kilo. Kalau dibagi 7 berapa Pak? 52-an. 52, 53 kilo. Artinya apa? Sapi bertujuh yang bobotnya 380 itu kalau mau dibandingin banding dengan kambing yang bobotnya 53. Sapi yang bobotnya 380 urunannya kira-kira 3.600.000, 3.700.000. Kambing yang bobotnya 53 kilo berapa harganya? Hah? Mas kita gimana? Sudah 7 itu lebih itu. Itu kambing yang panjang itu. Kambing yang kecil itu paling 20 kilo, 25 kilo itu. Kambing yang biasa itu kambing Jawa itu. Paling 25 kilo. Pasti nggak ada tukang kambing sih, udah nggak paham nggak? Saya kan biasa beli di masjid jadi tahu saya. Berapa? 40 bisa dapat? Alhamdulillah bisa dapat. 40 berapa tadi harganya? 36. Ya kalau 50 berarti ya 5 jutaan lebih. Iya kan? 5 jutaan lebih. Ya nggak apa-apa. Asal kambingnya berarti kambingnya 5 jutaan nggak apa-apa. Gandeng sama yang urunan 3 jutaan tadi. 3.600.000. Udah kambing aja saya, apa kambingnya di atas 5 juta ya gitu. Bagus itu. Tapi kalau kambingnya harganya 3.600.000 juga Pak Ustadz, oh, jangan. Mending sapi. Dagingnya banyak. Nah tuh. Tapi boleh Pak Ustadz, kambing yang harganya 3 jutaan boleh asal memenuhi syarat. Harga kan relatif. Yang penting kan kambingnya memenuhi syarat apa enggak. Tapi kembali ke tadi, masalah manfaat tetap manfaatan yang dagingnya banyak. Nah, ada lagi yang bertanya, ya. Masalah potong rambut Oh iya. Bagi
orang yang ada rencana kurban. Kita ulangi lagi. Bagi orang yang ada rencana kurban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah, jangan motong kuku, motong rambut. Kenapa? Biar nanti kuku rambutnya ikut menyaksikan kita kurban. Atau ya kita kan korban, jadi dia ikut ibadah gitu lah kira-kira. Tak ulangi lagi, bagi orang yang ada rencana korban, mulai 1 Dzulhijjah jangan motong kuku rambut. Kenapa? Biar kuku rambut kita ini ikut korban. Tapi ingat, jangan di sini bukan jangan haram, hanya jangan makruh. Ulangi lagi, bukan jangan yang haram, tapi jangan yang makruh. Nah, terserah kalau bapak nggak kerepotan ya nggak usah dipotong. Tapi kalau risih Pak Ustadz, nah ganggu Pak Ustadz, ya udah potong. Ya kembali lagi jangannya bukan jangan yang haram, tapi jangan yang makruh. Nah, tadi saya mau ngomong apa lagi ya terkait ini ya, banyak hal-hal seperti itu. Lupa malahan. Sudah ada lagi yang nanya. Oh niatnya apa ini? Benar, saya mau bahas itu tadi. Orang motong kambing, motong sapi dan sejenisnya, itu satu bisa jadi karena mau dimakan sendiri, buat tahlilan atau buat apa. Nomor 2 bisa karena mau dijual, dia jualan daging. Nomor 3 bisa karena mau akikah. Nomor 4 bisa karena mau kurban. Nah, empat-empatnya ini yang penting motongnya bener, maka sudah halal. Kita ulangi lagi. Empat-empatnya ini yang penting motongnya bener, maka sudah halal. Tapi tetapinya khusus untuk akikah dan kurban harus ada niat. Kenapa? Untuk membedakan pemotongan buat makan sendiri atau buat kurban atau buat akikah, biar ada bedanya. Jadi salah satu fungsinya niat itu Pak, untuk membedakan antara ibadah dan tidak ibadah, atau antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Coba Bapak sama-sama motong, sama-sama buat orang, yang satu kurban, yang satu akikah, bedanya apa kalau nggak niat? Bedanya di niat. Tadinya nantilah hari Sabtu seandainya, ya Bapak masih melihatin, wah itu kambing orang jualan masih banyak tuh, murah-murah tuh, dapat 1,5 juta lah, kita ambil, terus kita potong buat kita bagi-bagi. Yang membedakan antara kurban sama akikah sama cuman bagi-bagi sedekah biasa apa? Niat. Karena niat itu harus. Disinilah selalu saya wanti-wanti di tempat ngaji saya yang ada kurban. Silahkan kalian undang tukang potong, tapi pastikan yang motong ini harus tahu niatnya. Kenapa? Kalau cuma motong doang halal, tapi tidak jadi kurban. Halal dimakan, tapi tidak jadi kurban. Maka yang penting niat itu. Dan niat itu ketika motong, bukan ketika menyerahkan hewan kurban atau ketika menyerahkan daging yang diplastik itu, bukan. Niatnya itu ketika motong. Ada lagi terus yang ngomong begini, Pak Ustadz sudah Pak Ustadz, tapi kita yang lihat pakai speaker, panitianya yang bacain, selanjutnya kurban atas nama ini. Terus yang motong siapa? Yang motong tukang potong, nggak bisa. Yang niat ya yang motong. Panitia hanya membantu biar yang motong ini gampang niatnya, makanya dibacain. Nanti yang motong kalau mau gampang, ini Allahumma taqabbal hadhihi, ya Allah terimalah ini adalah kurbannya orang-orang yang disebutkan tadi. Udah nggak apa-apa malah begitu.
Itu namanya memudahkan tadi itu. Atau disebutin satu-satu juga nggak apa-apa. Tapi tetap dia harus niat. Kalau dia cuma Bismillahirrahmanirrahim, halal tapi nggak jadi korban. Ini yang penting bagi para panitia. Kenapa panitia dititipin uang puluhan juta dari para pengkorban, jangan sampai nggak jadi korban, jadi sedekah biasa. Gara-gara tadi nggak niat. Niatnya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, ini korbannya si A. Bisa diwakilkan. Makanya saya pribadi ini kalau pas lagi ketemu yang daftar, nanti saya parahin, Pak mohon izin ya, nanti insya Allah saya yang motong, mohon ridhonya ya. Iya Pak Ustadz silakan, nggak apa-apa. Itu namanya dia udah mewakilkan ke saya itu. Iya. Nanti tinggal kita potong aja udah. Dia menyaksikan alhamdulillah, nggak menyaksikan udah serah terima kan nggak apa-apa. Tidak harus. Nah kemarin juga sama pengajian malam Kamis, Pak Ustadz ya di sini posisinya susah kalau hewannya harus pada kiblat, gitu kan? Ya udah, yang penting motongnya bener sudah sah. Madhep kiblat itu kesempurnaan, bukan keharusan. Gimana ini? Itu berapa jam saya? Nanya lagi dokter, satu lagi. Itu bagi yang terima, bagi kurban boleh dijual nggak dokter? Bagi yang terima nih. Oke. Betul, nggak apa-apa ini. Bagi pengkurban, bagi pengkurban, minum dulu. Bagi pengkurban tidak boleh menjual daging kurbannya. Dimakan buat dia boleh, dikasih ke orang boleh, tapi dijual nggak boleh. Tapi bagi penerima, kalau sudah diterima, bebas. Mau dijual boleh, mau dimasak boleh, mau dibagi ke orang lagi juga boleh. Nah, panitia, saya tanya, panitia itu wakilnya pengkorban apa wakilnya masyarakat? Dia itu melaksanakan penyembelihan, mulai dari beli sapi, motong, nyecet sampai bagi. Itu dia makilin yang korban apa makilin masyarakat? Yang korban. Kalau mulai dari itu ya korban. Nah iya, dia makilin yang korban. Mulai dari serah terima uang itu kan artinya yang korban gini, tolong beliin sapi, potongin, ini kan gitu kira-kira bahasa gampangnya. Berarti dia makilin yang korban. Maka panitia pun tidak boleh ujuk-ujuk langsung menjual. Nggak boleh. Walaupun cuma kulit. Terus gimana Pak Ustadz? Kasih aja ke orang dulu, nanti biar orang itu yang jual. Contoh, biasanya di tempat saya nih dikasih satu orang kulit itu. Jadi panitia ngasih ke satu orang, udah terima ya, terima udah, berarti panitia udah lepaskan, setelah terima, apa dia dijual. Biasanya nih orang ini nanti dia ngambil untung sedikit sebagian lagi beli rokok, soalnya kasih panitia lagi. Biasanya begitu. Dan kita juga udah hafal, pokoknya kapan-kapan nggak begitu lagi, nggak apa-apa, kita nggak minta, tapi besok lagi kita kasih situ lagi gitu. Ya iyalah, nggak bakal kasih lagi, ngapain orang nggak tahu terima kasih gitu lah kira-kira lah. Tapi kita nggak maksa dia buat kasih kita nggak. Iya, itu kan udah haknya dia. Tapi biasanya mereka tahu terima kasih lah. Dikasih kulit berapa sapi, kan lumayan itu. Biasanya baliknya ke kita itu jadi rokok panitia, terus ada es segala macam gitu, macam-macam minuman gitu. Nah, jadi gitu ya Mas ya, penerima boleh tapi pengkorbannya nggak boleh. Satu lagi cukup, yang penting tadi Mas, benar niat tadi itu. Iya, niat. Karena memang untuk kurban akikah itu niatnya itu di waktu motong. Di waktu motong.
Itu yang penting. Maka nih panitia nanti mesin yang motong, jangan lupa niat ya. Tenang Pak, udah beres, ya udah oke lah kalau gitu. Jadi dia tahu. Nah, cukup kita tetap dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tata'min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.